warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desi Milani Putri. Saya dari Prodi Administrasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang produk kesehatan, yaitu tensimeter. Nah, kita tahu bersama tensimeter atau spirometer adalah alat medis yang umum digunakan untuk mengukur tekanan darah seseorang. Alat ini memiliki peran penting dalam pemantauan kesehatan dan diagnosis penyakit yang berkaitan dengan tekanan darah. Nah, tekanan darah ini dibagi menjadi dua. Tekanan darah sistolik, yaitu tekanan dalam arteri saat jantung berkontraksi dan memompa darah ke dalam sirkulasi. Sedangkan tekanan darah diastolik, yaitu tekanan dalam arteri saat jantung beristirahat antara kontraksi. Baik, kita masuk ke fungsi tensimeter. Fungsi tensimeter yaitu untuk mengukur tekanan darah, sehingga nanti kita bisa mengetahui apakah tekanan darah klien normal apa tidaknya. Benar, fungsi utama dari tensimeter adalah untuk mengukur tekanan darah seseorang. Melalui pengukuran ini, kita dapat memperoleh informasi yang sangat berharga tentang kesehatan. Yang pertama, pemantauan kesehatan. Pengukuran tekanan darah adalah bagian integral dari pemantauan kesehatan yang rutin. Dengan memeriksa tekanan darah secara teratur, kita dapat melacak perubahan dalam tekanan darah seseorang dari waktu ke waktu, yaitu dapat membantu dalam mendeteksi perubahan yang mungkin mengindikasi perkembangan kondisi medis tertentu. Dan yang kedua yaitu deteksi hipertensi dan hipotensi. Tensimeter digunakan untuk mengidentifikasi kondisi medis seperti hipertensi yang biasa kita sebut tekanan darah tinggi dan hipotensi yang biasa kita sebut tekanan darah rendah. Kedua kondisi ini memiliki resiko kesehatan yang signifikan jika tidak diagnosis dan dikelola dengan baik. Tensimeter kemungkinan pengukuran ini yang akurat untuk membantu dalam diagnosis dini dan pemantauan perjalanan penyakit. Baik, berikutnya kita masuk ke jenis-jenis tensimeter. Jenis-jenis tensimeter yang biasa dipakai di tempat pelayanan kesehatan itu berbagai menjadi dua jenis, yaitu tensimeter manual dan tensimeter digital. Sebagaimana kita tahu, tensimeter manual itu merupakan salah satu tensimeter manual yang paling umum digunakan. Tensimeter ini terdiri dari sebuah manometer analog yang jarum yang menunjukkan tekanan darah pada skala. Sedangkan tensimeter digital yaitu untuk mengukur tekanan darah. Tensimeter elektronik yang dilengkapi dengan layar digital yang menampilkan hasil pengukuran tekanan darah secara langsung. Beberapa model juga memiliki fitur tambahan seperti deteksi denyut nadi dan penyimpanan data. Seperti kita lihat gambar di samping, yang di atas tensimeter manual dan yang di bawah tensimeter digital. Kita masuk ke bagian-bagian tensimeter. Yang pertama itu ada bulb, yang kedua valve, yang ketiga selang aliran udara, yang keempat bladder, yang kelima cuff, dan yang keenam manometer. Sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian tensimeter, yaitu yang pertama bulb, yaitu bagian penting dari tensimeter manual yang digunakan untuk mengisi manset dengan udara. Dan yang kedua, valve atau katup, yaitu komponen penting dalam tensimeter yang berfungsi untuk mengatur aliran udara ke dalam ataupun keluar dari manset. Valve ini terletak di antara manset dan bulb atau pompa udara. Yang ketiga, selang aliran udara, yaitu merupakan salah satu komponen kunci dalam tensimeter yang menghubungkan bulb atau pompa udara dengan manset. Bladder dalam konteks tensimeter, yaitu bagian penting yang terletak di dalam manset. Bladder yang berperan dalam menyesuaikan ukuran manset agar sesuai dengan ukuran lengan pasien, serta dalam mendistribusikan tekanan secara merata ke sekitar lengan selama proses pengukuran tekanan darah. Yang berikutnya cuff atau manset adalah bagian penting dari tensimeter yang digunakan untuk mengelilingi lengan pasien dan membantu dalam menghasilkan tekanan stabil dan merata selama pengukuran tekanan darah. Dan yang terakhir
meter, yaitu bagian penting dari tensimeter yang digunakan untuk mengukur tekanan darah di dalam manset selama proses pengukuran tekanan darah. Ini merupakan komponen yang memberikan pembacaan angka yang menunjukkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Cara pengukuran tensimeter. Dalam menggunakan tensimeter terdapat dua cara, yaitu pengukuran manual dan digital. Baik, kita masuk ke cara yang pertama, yakni pasang manset di lengan. Yang dimana langkah pertamanya itu memilih ukuran manset yang sesuai dengan lingkaran lengan pasien. Manset harus cukup besar untuk menutupi seluruh lengan dengan longgar, tanpa menyebabkan tekanan berlebihan ataupun terlalu longgar. Letakkan manset di lengan atas pasien, biasanya sekitar 2,5 cm di atas siku, dan pastikan posisi manset sejajar dengan jantung pasien dan tidak terlipat ataupun menggelung. Yang kedua, yakni tujuan pengisi udara atau pompa udara, yaitu ketika pompa udara ke dalam manset, tujuannya adalah mencapai tekanan yang cukup tinggi untuk menghasilkan kompresi yang efektif pada arteri di bawah manset yang dilakukan untuk menghentikan sementara aliran darah, sehingga dapat mendapatkan pembacaan tekanan darah yang akurat. Yang ketiga, yaitu lepaskan udara secara perlahan hingga mendengarkan bunyi Korotkov, yaitu di mana setelah tekanan udara yang cukup telah mencapai di dalam manset, langkah selanjutnya itu melepaskan udara secara bertahap. Hal ini dilakukan dengan mengendurkan katup pelepasan udara yang terletak pada bulb atau manometer. Yang kedua, lepaskan udara dengan perlahan-lahan, biasanya dengan memutar katup. Lepaskan udara secara berlawanan arah jarum jam ataupun dengan menekannya secara perlahan. Tujuan ini dapat melepaskan udara secara perlahan untuk mengurangi tekanan udara di dalam manset secara bertahap, sehingga aliran darah di lengan pasien dapat kembali normal. Langkah selanjutnya yaitu mencatat hasil dari tensimeter tersebut, yaitu setelah mengidentifikasi tekanan darah sistolik dan diastolik dengan mendengarkan bunyi Korotkov, petugas medis harus mencatat pembacaan tekanan darah tersebut. Biasanya hasil ini dicatat dalam bentuk 2 angka, dengan tekanan sistolik berlebih dahulu diikuti oleh tekanan diastolik. Misalnya 120/80. Catatan ini penting karena menjadi dokumentasi resmi untuk pengukuran tekanan darah pasien. Kita masuk cara pengukuran digital. Yang pertama itu tidak jauh beda dengan sesudahnya, yakni pasang manset di lengan. Dan yang kedua itu tekanan tombol start untuk memulai pengukuran. Nah, tekanan tombol start untuk memulai pengukuran adalah tombol yang biasa digunakan untuk memulai atau mengaktifkan proses pengukuran pada tensimeter digital. Ketika tombol ini ditekan, alat akan mulai melakukan serangkaian langkah untuk mengukur tekanan darah pasien. Dan langkah ini sangat penting karena proses pengukuran tidak akan dimulai secara otomatis tanpa adanya instruksi dari pengguna untuk memulainya. Langkah ketiga, tunggu hasilnya muncul secara otomatis di layar digital, termasuk tekanan sistolik dan tekanan diastolik dan denyut nadi. Terakhir yaitu catat hasilnya, sebagaimana saya sudah jelaskan di pengukuran tensimeter yang manual. Itu sama saja mencatat hasilnya dengan pemakaian tensi digital. Baik teman-teman, hanya itu video dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.